Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di sini saya Marita Putri Arifiani dengan NIM A1F 021023 akan menjelaskan mengenai hasil perhitungan saya untuk ekonomi teknik tugas latihan pada materi investasi. Berikut adalah jawaban yang akan saya terangkan. Untuk nomor pertama, nomor 1 soalnya, seorang pengusaha ingin melakukan dan ia mempunyai dua alternatif yang harus dipilih, yaitu mendirikan pabrik kelapa sawit atau kita sebut kodenya KS dan pabrik pupuk atau PP. Dari hasil perhitungan yang dilakukan diperoleh data sebagai berikut. Investasi tahun ke-0 itu untuk KS sendiri 40 juta dan untuk PP 50 juta, biaya per tahun 3 juta dan 5 juta penerima per tahunan itu KS-nya 18 juta dan PP 20 juta. Untuk umur proyek KS sendiri itu 5 tahun dan PP itu 7 tahun, nilai sisa sama-sama 0. Lalu, jika besarnya diskon faktor itu 15% per tahun, apakah rencana investasi tersebut layak untuk dijalankan? Nah, untuk jawabannya sendiri, kita akan mencari NPV pabrik kelapa sawit terlebih dahulu. Nah, di mana NPV itu rumusnya adalah benefit dikurangi cost atau B dikurangi C. Yang bisa dikatakan benefit itu rumusnya adalah A dari benefit, lalu P per A dikali suku bunga dikali jangka per tahun. Cost sendiri bisa dipakai rumusnya yaitu PO tambah A dari cost sendiri, lalu dikalikan P per A dikali suku bunga dan dikali jangka tahun. A benefit itu sendiri kita ambil dari sini 18 juta, lalu kita tulis 18 juta dikalikan P per A 15% dan tahunnya adalah 5 tahun. Dan dengan ini kita dapatkan dari tabel bunga menjadi 3,352. Lalu rumus untuk cost sendiri min cost-nya itu adalah untuk PO sendiri itu adalah ini. Hasil dari investasinya dari 0 itu 40 juta. Lalu ditambahkan 3 juta dari ini biaya per tahun. Setelah itu kita masukkan juga tabel bunga P per A 15% dikali 5. Nah, ini didapatkan di tabel bunga itu 3,352 juga. Setelah kita jumlahkan semua mendapatkan 10.280.000 rupiah. Nah, lalu untuk kedua kita akan menghitung NPV pabrik pupuk. Nah, NPV pabrik pupuk sendiri rumusnya juga sama. Benefit dikurangi cost atau B min C. Benefit sendiri rumusnya adalah seperti tadi, A dari benefit, lalu dikalikan P per AIN, dikurangi juga PO plus A dari cost, lalu dikali P per AIN. AB sendiri tadi kita dapatkan dari sini, ketahui PP-nya itu adalah ini A 20 juta A, lalu di sini adalah PO-nya karena dari 0. Lalu setelah itu ditambahkan dari AC itu tadi 5 juta ya. Nih, AC adalah 5 juta biaya per tahunnya. Nah, setelah kita masukkan ke dalam rumus, dalam tabel bunga itu P per A 15% kali 7 tahun itu didapatkan adalah 4,160. Lalu kita jumlahkan 20 juta dikali 4,160 min 50 juta ditambah 5 juta dikali 4,160, hasilnya adalah 12.400.000 rupiah.
Nah, kita ambil kesimpulannya untuk nomor pertama adalah dari perhitungan kedua alternatif di atas yang telah dihitung, maka yang layak untuk dijalankan adalah pabrik pupuk. Karena pabrik pupuk memiliki NPV lebih besar dibandingkan pabrik kelapa sawit. Nah, pabrik pupuk itu memiliki NPV Rp12.400.000, sedangkan untuk NPV pabrik kelapa sawit itu adalah Rp10.280.000. Jadi terlihat sekali kalau 12 juta ini lebih besar. Jadi yang layak adalah pabrik pupuk. Oke, nomor 1 sudah. Untuk nomor 2. Nah, nomor 2 itu sendiri. Soalnya adalah sebuah perusahaan X melakukan sebuah investasi. Adapun besarnya investasi yang diperlukan oleh perusahaan tersebut adalah 150 juta. Dengan I sebesar 15% dan investasi tersebut memiliki keuntungan bersih setiap tahunnya sebesar 45 juta rupiah yang akan dijalankan selama 5 tahun. Jika dilihat dari nilai profitability indeksnya, apakah proyek tersebut layak untuk dijalankan? Nah, jawaban dari saya itu sendiri adalah kita ambil diketahuinya. Investasinya adalah sebesar 150 juta, suku bunganya itu sendiri adalah 15%, A-nya itu 45 juta, dan N adalah 5 tahun. Rumus yang saya pakai adalah ini. PI sama dengan PV per L0, I0. Bisa dikatakan juga rumusnya seperti ini. A kali P per A kali IN dibagi I0. Lalu kita masukkan angka-angkanya. A sendiri ada 45 juta, lalu I-nya ada 15%, dan E-nya ini ada 5. Lalu P per A 15%, oh ini persen. Dikali 5 itu kita dapatkan dari tabel bunga adalah 3,352. Dibagikan investasinya itu adalah 150 juta, dihasilkan sebagai berikut 1,0056. Gitu ya teman-teman. Jadi untuk nomor 2 proyek tersebut layak dijalankan karena PI lebih besar dari 1, yaitu 1,0056. Untuk nomor 3 sendiri, itu soalnya adalah seorang petani ingin melakukan investasi pada penggilingan padi. Investasi tersebut memiliki arus kas seperti berikut. Tahunnya itu didapatkan ada 8 tahun ya. Dari 0 sampai 8 tahun. C-nya itu sendiri adalah untuk dari tahun ke 0 itu ada 5 juta, tahun pertama 3 juta, tahun kedua 2,5 juta, 3 2,5 juta, dan seterusnya. B-nya juga seperti ini. Setelah itu kita cari B min C. Benefit dikurangi cost karena rumusnya seperti itu. Setelah itu kita kurangi, hasilnya seperti ini ya. Terus ada kita cari DF-nya. DF-nya itu untuk persentasenya itu boleh bebas sebenarnya. Dan saya mengambil persenannya itu dari 30% dan 40%. Untuk 30% sendiri kita mencari di tabel bunga. Jadi dari persentase 30% di tabel bunga pada tahun dari 0 ke sekian sampai 8 itu didapatkan seperti ini. Setelah itu kita hitung PV-nya. PV 30% itu kita kalikan saja 5 min 5 dikurangi 0 adalah sama saja min 5 juta. Lalu 1 juta dikalikan 0,7692 itu 769.200.000, dan seterusnya kita kalikan saja. Setelah itu, setelah ketemu PV-nya semua itu kita jumlahkan dan totalkan, ditaruh di bawah ini ya.
Setelah kita mendapatkan jumlah total, kita hitung untuk kedua, DF-nya kita ambil 40%. Aku ambil 40%. Setelah diambil dari tabel bunga itu, untuk tahun ke-1 sampai ke-8 itu didapatkan seperti ini. Ya, untuk PV 40%-nya kita totalkan lagi. 1 juta dikali sekian sama dengan sekian dan seterusnya. Lalu setelah itu kita totalkan dan dihasilkan minus 248.700.000 rupiah. Interpolasinya. Ya, untuk interpolasi sendiri kita buat tabel kecil terlebih dahulu, NPV atau disebut X dan suku bunga I-nya itu disebut Y. Ini dari 40% kita taruh di atas, yang kedua ini kita tulis di sini di atas. Lalu yang di sini PV 30% kita taruh di paling bawah. 30%-nya taruh sebelah kanannya atau Y. Setelah kita menghitung tabelnya itu, kita dapatkan Y sama dengan, ini rumusnya, rumus tetapnya itu Y sama dengan Y1 plus dalam kurung X min X1 per X2 min X1 dikalikan Y2 min Y1. Untuk Y1 sendiri, ini di sini, lalu kita tulis, masukkan di sini. Setelah itu, X min X1, nah X min X1 itu X ini, Y ini, nah X-nya itu 0, X1-nya adalah ini, yang di atas. Kita masukkan di sini. Lalu X2 min X1, X2-nya diambil dari sini, lalu masukkan sini, dan X1-nya tetap dimasukkan sini. Setelah itu, rumus Y2 min Y1 kita ambil dari sebelah sini. Y2 di bawah, Y1 di atas. Jadi kita tuliskan 30% min 40%. Dihasilkan adalah minus 10%. Nah, lalu setelah ditotalkan semua adalah 40% ditambah total dari ini adalah 0,12, 0,12. Lalu untuk hasil dari ini adalah minus 10%. Sudah kita kalikan mendapatkan 1,2%. Lalu kita kurangi, hasilnya adalah 38,8%. Setelah itu kita hitung layak atau tidaknya proyek ini akan dijalankan ya. Diketahui dari soal tadi adalah I yang memiliki 15%, IRR yang telah kita hitung tadi adalah 38,8%, dan diambil kesimpulan IRR itu lebih kecil daripada lebih besar daripada suku bunga. Nah, kalau IRR lebih besar dari suku bunganya itu sendiri, maka investasi yang akan dijalankan ini layak termasuknya ya, karena IRR-nya lebih besar. Seperti itu untuk nomor 3 ya. Lanjut untuk nomor 4. Soal untuk nomor 4 adalah usulan investasi direncanakan sebesar 500 juta rupiah dan menghasilkan arus kas bersih sebesar 175 juta rupiah per tahun dengan umur investasi selama 7 tahun. Apakah usulan investasi tersebut layak untuk dijalankan jika dilihat dari jangka waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan investasinya? Ya, jawaban dari saya sendiri itu adalah kita ambil ya, yang diketahui tadi kan ada investasi 500 juta, arus kas 175 juta, dan N-nya itu adalah 7 tahun. Rumusnya PP itu sendiri, periode payback itu adalah investasi dibagi kas masuk bersih per tahunnya. Nah, investasinya itu tadi ada 500 dan kas masuknya adalah 175 juta. Nah, kita masukkan saja. Setelah kita dibagi, adalah hasilnya 2,85 tahun. Nah,
N sendiri 7 tahun, maka PP 2,85 itu dengan 7 tahun berarti PP lebih kecil dari N-nya sendiri. Nah, untuk periode payback itu dalam teorinya itu kalau PP lebih kecil dari N, maka investasi yang dijalankan itu layak. Nah, sekian dari saya. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.